Nah, yang selanjutnya itu pembahasan tentang manajemen kelas ya, ruang kelas. Jadi kita bisa ketahui bahwa manajemen kelas ini adalah ruang lingkup yang membahas seputar kelas. Ya, jadi tidak keluar daripada kelas. Namun kalau kepada ngambil contohnya, kita bisa mengambilnya gitu dari luar kelas gitu. Jadi manajemen kelas ini adalah suatu kebijakan ataupun proses merencanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kelas. Agar apa? Agar di ruangan kelas ini efektif, kondusif, nyaman, bersih, dan tempatnya itu higienis gitu. Tempatnya itu apa ya? Praktis gitu ya. Lebih ke tertata rapih gitu. Itu manajemen kelas. Fungsinya untuk apa? Untuk menjelaskan secara rinci ya tujuan yang ingin dicapai gitu. Jadi ketika kita ingin suatu ruangan ataupun ingin kelas kita itu tetap maju gitu, ya berarti kita harus bisa apa ya, bisa mengendalikan ataupun bagaimana caranya kita bikin suatu ide yang kreatif gitu ya, agar kelas kita itu bisa dikatakan kelas yang nyaman gitu ya, yang rapi, yang bersih, juga enak untuk dipandang. Yang kedua, memberikan tanggung jawab ya. Biasanya dilakukan sebelum ke siswa itu ada tanggung jawab ke struktur ya. Ada ketua kelas, ada wakil kelas, ada bendahara. Biasanya ada dua bendahara, satu bendahara dua, sekretaris satu, sekretaris dua. Nah, itu adalah tanggung jawab penuh terhadap semua yang ada di kelas gitu. Jadi sebelum kepada siswa, misalnya guru akan memberikan tugas gitu ya, mengenai mata pelajarnya ataupun mata kuliahnya, itu enggak langsung ke bawahan ataupun enggak langsung ke siswa gitu ya, tetapi ke atasan dulu, misalnya dari ketua nih. Kalau kecuali ketua tidak bisa konfirmasi gitu ya, berarti ke wakilnya gitu. Kalau wakilnya nggak ada, berarti bendahara ataupun sekretaris gitu. Jadi atasannya dulu, supaya bertanggung jawab, mereka itu bisa bertanggung jawab dalam kepemimpinannya. Ketika itu menetapkan aturan. Biasanya di dalam kelas itu suka ada aturannya. Kalau dari SMP itu, SMP SMA gitu ya, sederajat itu banyak sekali aturan-aturan. Misalnya pukul 7.30 semua murid atau semua siswa itu harus ada di kelas. Kenapa? Karena pukul 7.30 itu biasanya tadarus selama 30 menit. Itu biasanya ya. Kalau di sekolah Mandua Bogor itu biasanya jam setengah 7 ataupun jam 7 ya. Jam 7 itu start tadarusan gitu. Nah, nanti setengah 8 mulai belajar gitu. Jadi supaya apa? Supaya ketika sebelum adanya guru, semua murid itu harus langsung ada di depan gitu. Karena kalau misalnya guru yang terlebih dahulu yang masuk ke dalam kelas gitu, karena katanya keberkahan ilmunya itu berkurang gitu. Jadi kalau bisa kita dulu ya sebagai murid yang harus yang harus nunggu sang guru gitu. Terus yang selanjutnya itu ada tujuan manajemen kelas ya.